Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Saskia, NIM GZ 25012, Prodi S1 Gizi, dosen pengampun Dian Furkan Hamdan SKM MKes. Sini akan saya menjelaskan tugas patofisiologi penyakit PH dan PTM. Penyakit yang saya ingin jelaskan yaitu penyakit diare atau penyakit menular. Pengertian diare. Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Selain itu, feses mengidap diare juga lebih encer. Meski diare bisa berlangsung singkat, ada kalanya diare bisa berlangsung selama beberapa hari. Dalam beberapa kasus, diare juga bisa terjadi hingga berminggu-minggu. Yaitu faktor risiko diare. Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa mengidap risiko seseorang terserang diare, seperti 1. Jarang mencuci tangan setelah ke toilet. 2. Penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih. 3. Jarang membersihkan dapur dan toilet. 4. Sumber air yang tidak bersih. 5. Makan makanan sisa yang sudah dingin. 6. Tidak mencuci tangan dengan sabun. Penyebab diare. Ada beberapa kondisi yang membuat seseorang mengalami diare. Umumnya, diare disebabkan oleh beberapa hal. 1. Intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. 2. Alergi makanan. 3. Efek samping dari obat-obatan tertentu. 4. Infeksi bakteri, virus atau parasit. 5. Penyakit khusus. 6. Pasca operasi batu empedu. 7. Radang pada saluran pencernaan seperti pada penyakit Crohn, kolitis ulceratif atau kolitis mikroskopik. 8. Irritable bowel syndrome. 9. Penyakit Kalin atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Gejala diare. Beberapa gejala yang biasanya menjadi tanda munculnya diare. 1. Feses lembek dan cair. 2. Nyeri dan kram perut. 3. Mual dan muntah. 4. Nyeri kepala. 5. Kehilangan nafsu makan. 7. Haus terus-menerus. 8. Darah pada feses. Dehidrasi merupakan gejala paling umum yang menyertai diare. Pada anak-anak, diare dapat ditandai dengan jarang buang air kecil, mulut kering, serta menangis tanpa mengeluarkan air mata. Pada keadaan dehidrasi, anak dapat terlihat cenderung mengantuk, tidak responsif, mata cekung, serta kulit perut yang dicubit tidak akan kembali dengan cepat. Sedangkan tanda dehidrasi pada orang dewasa antara lain kelelahan dan tidak bertenaga, kehilangan nafsu makan, pusing, mulut kering, serta nyeri kepala. Diagnosis diare. Dokter akan mendiagnosis diare dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti 1. Pemeriksaan sampel feses di laboratorium untuk mengidentifikasi infeksi yang terjadi pada pengidap. Pemeriksaan darah untuk mengetahui penyebab diare. Ketiga, pemeriksaan tambahan seperti sigmoidoscopy dan koloskopi jika terdapat dugaan penyakit yang lebih serius. Komplikasi diare. Beberapa komplikasi yang diakibatkan diare antara lain 1. Dehidrasi ringan hingga berat. 2. Sepsik.
infeksi berat yang bisa menyebar ke organ lain. 3. Malnutrisi terutama pada anak dengan usia kurang dari 5 tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh anak. 4. Ketidakseimbangan elektrolit karena elektrolit ikut terbuang bersama air yang keluar saat diare, yang dapat ditanda dengan lemas, lumpuh, hingga kejang. 5. Kulit di sekitar anus mengalami iritasi karena pH tinggi yang asam. Pengobatan diare. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi diare, misalnya 1. Konsumsi banyak cairan untuk menggantikan kehilangan cairan, baik melalui oral maupun melalui intravena. 2. Pemberian obat yang dapat melawan infeksi bakteri. 3. Selain dua hal tersebut, ada pula pengobatan lainnya. Pengobatan untuk diare ini biasanya akan disesuaikan dengan hal yang menyebabkan terjadinya diare. Pencegahan diare. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah diare antara lain: 1. Selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum masak, setelah dari toilet, atau setelah bersih dan batuk dengan menggunakan sabun dan air bersih. 2. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihan. Itulah penjelasan dari penyakit diare. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.